Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nevi Santi Agustian dari SMK Negeri 1 Bintan Utara. Pada akhir tahun 2023, hutan mangrove di sekitar SMK Negeri 1 Bintan Utara mengalami kerusakan parah. Aksi pihak yang tidak bertanggung jawab telah merusak mangrove, merusak ekosistem vital yang seharusnya melindungi pesisir dari abrasi. Akibat tindakan ini, banyak pohon mangrove yang hancur, ekosistem terganggu, dan keseimbangan alam yang selama ini terjaga mulai hilang. Tanah pesisir mulai tergerus, habitat biota laut pun hilang. Kerusakan ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda yang akan mewarisi bumi ini. Kita perlu bertindak sebelum segalanya terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah SPD, Kepala SMK Negeri 1 Bintan Utara. Pada hari ini saya ingin menyampaikan kondisi sekolah kami. Salah satu wilayah di sekolah kami itu terdapat hutan mangrove yang ada di belakang. Sekarang kondisinya dalam keadaan rusak parah. Jadi ini disebabkan oleh adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menutup akses masuknya air laut ke kawasan ini sehingga mangrove itu mati. Jadi dari pihak sekolah dan dapat bantuan dari Fraser Bay, itu kami bekerja sama untuk memperbaharui mangrove ini agar kembali tumbuh hijau seperti semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kenalkan, saya Joko Subiakto SPD dari SMK Negeri 1 Bintan Utara. Saya adalah wakil kepala sekolah bagian kurikulum di SMK 1 Bintan Utara. Nah, saya ingin beritahukan bahwa kita ini ada kegiatan P5, di mana P5 ini kita ambil bertema hidup berkelanjutan, yang seperti kita lihat di belakang ini. Latarnya adalah mangrove yang sudah mati. Jadi matinya mangrove ini ada kisahnya ya, akibat dari orang yang tidak bertanggung jawab, atau ya kita juga nggak tahu, tapi sudah kita urus kemana-mana. Setelah setahun, maka sudah setahun lebih kita nggak dapat perbaikan mangrove. Akhirnya dapat CSR dari Tracer Bay di Lagoy. Nah, saling bahu-bahu mereka bertekad untuk mangrove recovery dengan jumlah bibit sekitar 18.000. Jadi 18.000 itu selama 3 tahun. Nanti mereka juga mengadakan pembinaan untuk kita, sosialisasi bersama siswa-siswa, dan sehingga nanti P5-nya yang bertema hidup berkelanjutan akan lebih bermakna kepada siswa. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fenianto, saya dari Treasure Bay Bintan. Di Treasure Bay Bintan saya menjabat sebagai Mangrove Maintenance Supervisor, yang mana kami dari Treasure Bay Bintan bekerja sama dengan SMK 1 Bintan Utara untuk melakukan recovery atau pemulihan mangrove yang rusak di sana. Nah, jadi dari Treasure Bay kami ada program, yaitu dari ESG, di mana program kami itu untuk memulihkan kembali mangrove yang ada di kawasan SMK 1 Bintan Utara yang rusak, akan kami hijaukan kembali. Survei kami di sana, bahwasanya mangrove itu sudah dilakukan komunikasi sama masyarakat setempat, jadi yang di bendung itu sudah dibuka. Jadi kami dari pihak Treasure Bay
membantu untuk memulihkan kembali dengan cara mendistribusikan mangrove yang kami bibitkan di Trisurbay Bintan untuk diberikan ke SMK 1 Bintan Utara. Nah, jadi sebelum itu kami pihak Trisurbay dan SMK 1 Bintan Utara melakukan MOU, nah atau perjanjian kerjasama untuk pemulihan kembali mangrove yang rusak di sana. Kami melakukan MOU itu dengan pihak SMK 1 Bintan Utara selama 3 tahun. Jadi kami perkirakan kawasan yang rusak di sana itu sekitar 1 hektar atau membutuhkan kurang lebih bibit yang akan kami pulihkan kembali sekitar 18.000 bibit mangrove. Nah, sejauh ini kami melakukan ada yang namanya edukasi untuk anak-anak sekolahnya, yaitu pengetahuan tentang mangrove, pentingnya mangrove, bagaimana kita pembibitan mangrove, pemulihan kembali, terus untuk apa sih menanam mangrove gitu. Jadi kami jelaskan melalui edukasi bersama anak-anak sekolah. Nah, terus kami rutin melakukan distribusi bibit atau bibit mangrove ke SMK 1 Bintan Utara setiap bulannya. Jadi sejauh ini dari bulan April sampai September bulan ini kita sudah melakukan pendistribusian bibit mangrove itu sebanyak 18.000. Nah, dan itu kami konsisten untuk mengawal atau mendampingi siswa-siswa atau guru-guru di sana untuk melakukan penanaman di area mangrove yang rusak tadi. Harapan kami ke depannya untuk program mangrove ini, yaitu program ESG dari Trisurbay Bintan bekerja sama dengan SMK 1 Bintan Utara untuk supaya bisa mangrove yang mati tadi hijau kembali. Nah, terus seperti yang kita tahu, hal ini tidak hanya kita lakukan untuk sekedar menanam saja. Jadi kami juga akan menciptakan jiwa-jiwa anak-anak, nah atau anak-anak didik yang bahkan menjadi generasi kita nanti untuk peduli akan lingkungan, untuk melestarikan mangrove khususnya. Nah, di mana seperti yang kita tahu, manfaat mangrove itu sangat besar sekali. Nah, baik itu dari manfaat ekonominya, sosialnya, serta ekologinya. Nah, di mana seperti kita tahu, fungsi-fungsi mangrove itu besar untuk bisa menahan abrasi pantai, terus menjadi penahan ombak. Terus secara ekonominya, mangrove itu kalau lestari bisa kita jadikan ekowisata mangrove dan segala macamnya. Nah, terus manfaat selanjutnya bagi masyarakat pesisir apa? Kalau mangrove yang ada itu lestari atau ekosistemnya bagus, maka hewan-hewan atau biota-biota di sana banyak seperti kepiting yang bisa memijah di sana, ikan-ikan bisa memijah di sana, tentunya akan menghasilkan ikan-ikan yang besar untuk datang dan untuk memakan ikan-ikan yang ada di daratan. Di mana mangrove itu mampu menyerap karbon itu 3 sampai 5 kali lebih banyak dibandingkan hutan darat. Nah, kalau mangrove yang rusak kita lestarikan kembali, maka dia akan membantu membersihkan udara yang kita hirup ini. Nah, jadi manfaatnya ke manusia itu banyak sekali, apalagi manfaatnya bagi ekologi perairan. Jadi harapan kami, yaitu Trisurbay Bintan khususnya bersama SMK 1 Bintan Utara, harapan kedepannya program ESG ini selama 3 tahun kami melakukan MOU ini, jadi diharapkan dengan 18.000 bibit yang akan kami distribusikan secara bertahap setiap bulannya, itu selama 3 tahun ke depan kita sudah melihat hasilnya atau sudah tumbuh lah. Nah, jadi memang mangrove ini pertumbuhannya lambat. Nah, kita bisa melihat hasilnya mungkin 2 atau 3 tahun ke depan baru nampak kelihatan hasilnya. Baik, jadi harapan kami berjalannya program ini juga menjadi salah satu support dari kami Trisurbay Bintan, yaitu khususnya untuk pemulihan mangrove kembali untuk kawasan mangrove yang rusak di SMK 1 Bintan Utara. Semoga program P5 yang ada di SMK Bintan 1 Utara yang baik sekarang sudah berjalan. P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, Gaya Hidup Berkelanjutan, Kolaborasi Hijau, Rehabilitasi Mangrove Berbasis ESG, Environmental, Social, and Governance di SMK Negeri 1 Bintan Utara. 4 tahapan dalam P5, kolaborasi hijau, rehabilitasi mangrove berbasis ESG di SMK Negeri 1 Bintan Utara. Pertama, pengenalan, konteks, aksi, dan refleksi. 4 tahapan dalam P5, kolaborasi hijau, rehabilitasi mangrove berbasis ESG di SMK Negeri 1 Bintan Utara. Pertama, pengenalan.
Sebelum proyek dimulai, pihak sekolah mengadakan diskusi untuk membentuk tim koordinator guru yang terdiri dari seluruh wali kelas yang ada di sekolah. Tim ini tentunya bertugas mengawasi pelaksanaan proyek, memfasilitasi siswa, serta memastikan setiap tahapan proyek berjalan dengan baik. Para wali kelas juga berperan penting dalam memastikan kolaborasi berjalan lancar dan sinergis, sehingga tujuan rehabilitasi mangrove berbasis ESG tercapai secara optimal. Pihak sekolah juga melakukan MOU dengan Treasure B, kerjasama antara SMK Negeri 1 Bintan Utara dan Treasure B Lagoy melalui program ESG (Environmental, Social, and Governance) diwujudkan dalam bentuk penandatanganan MOU atau Memorandum of Understanding. MOU ini mencakup komitmen kedua belah pihak dalam rehabilitasi hutan mangrove di sekitar sekolah melalui program ESG. Treasure B mendukung aspek lingkungan dengan menyediakan sumber daya dan tenaga ahli, sementara SMK Negeri 1 Bintan Utara berperan dalam edukasi siswa terkait pelestarian mangrove, pengembangan nilai sosial, serta tata kelola proyek yang baik sesuai prinsip keberlanjutan. Selain koordinasi internal, sekolah menjalin kemitraan dengan Treasure B Lagoy melalui penandatanganan MOU yang didukung oleh program ESG. Kerjasama ini mengintegrasikan proyek P5 sekolah dalam rehabilitasi mangrove. Tahapan pertama yaitu pengenalan, mengenalkan konsep rehabilitasi mangrove kepada siswa dan guru. Di tahapan ini, siswa diberikan pengetahuan dasar tentang pentingnya mangrove bagi ekosistem yang perannya dalam mitigasi perubahan iklim dan dampak kerusakan mangrove akibat ulah manusia. Dan juga kerjasama dengan Treasure B dalam program ESG memperkuat pengenalan ini dengan dukungan teknis dan edukasi. Pada tahap pengenalan, siswa tidak hanya belajar tentang pentingnya mangrove, tetapi juga diajarkan oleh pihak Treasure B melalui program ESG bagaimana cara menanam bibit mangrove yang benar. Dengan bimbingan ini, diharapkan siswa dapat paham langkah-langkah konkret dalam penanaman bibit dengan baik untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pada tahapan konteks, di sini siswa diajak untuk melihat kondisi hutan mangrove di sekitar sekolah. Tahapan ini melibatkan observasi langsung di mana siswa akan menyadari kerusakan mangrove yang terjadi di area sekitar mereka dan faktor-faktor penyebab kerusakan tersebut. Pada tahapan ini, siswa, guru, dan wali kelas turun langsung ke lapangan untuk mengeksplorasi kondisi hutan mangrove yang rusak sesuai dengan program P5 di sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar mereka. Di lokasi, mereka mengamati secara langsung penyebab kerusakan, baik dari faktor alam seperti erosi pantai maupun dampak aktivitas manusia seperti pencemaran dan pembuangan sampah. Melalui pengamatan ini, siswa dapat melihat bagaimana kerusakan tersebut mempengaruhi ekosistem mangrove dan fauna yang bergantung padanya. Guru dan wali kelas berperan aktif dalam menjelaskan temuan-temuan ini, membantu siswa mengingatkan apa yang mereka lihat dengan teori yang dipelajari di kelas. Diskusi dan ini memperkaya pengalaman belajar siswa, menjadikan mereka lebih sadar akan pentingnya tindakan konservasi. Pengalaman lapangan ini sejalan dengan program P5, memberikan siswa wawasan praktis tentang bagaimana kerusakan lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Melihat langsung dampak kerusakan meningkatkan motivasi mereka untuk terlibat dalam upaya rehabilitasi hutan mangrove di masa depan. Lalu di tahapan aksi, di mana siswa bersama guru dan mitra eksternal seperti Treasure B melakukan tindakan nyata untuk merehabilitasi hutan mangrove. Aksi ini meliputi penanaman kembali mangrove, membersihkan sampah, dan kegiatan konservasi lainnya. Pada tahap aksi, langkah nyata diambil untuk menyelamatkan hutan mangrove yang rusak. Siswa bersama guru dan pihak Treasure B
bahu-membahu melakukan rehabilitasi lingkungan yang penting ini. Penanaman bibit mangrove menjadi titik awal perubahan, memulihkan kawasan yang rusak akibat ulah manusia yang tak bertanggung jawab. Dengan telaten, bibit mangrove ditanam kembali di pesisir pantai. Setiap bibit merupakan simbol harapan, membantu mengembalikan fungsi ekosistem yang kritis. Mangrove yang tak hanya mencegah erosi, tetapi juga menjadi tempat perlindungan bagi banyak spesies laut. Pembersihan kawasan pesisir juga menjadi bagian penting dari aksi ini. Siswa membersihkan limbah dan sampah, memastikan area mangrove terbebas dari polusi yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman baru. Melalui aksi ini, mereka tak hanya belajar, tetapi juga bertindak sebagai penjaga alam. Bersama, mereka menanam masa depan yang lebih hijau dan sehat bagi generasi mendatang. Lalu pada tahapan akhir yaitu refleksi, di mana siswa diajak untuk merefleksikan pengalaman mereka selama menjalani proyek. Mereka mengevaluasi keberhasilan rehabilitasi dan dampak positif yang mereka lihat pada lingkungan. Refleksi juga menjadi ruang bagi siswa untuk merencanakan tindakan berkelanjutan di masa depan. Perkenalkan, nama saya Haidar Azlan Wisnu Ardana. Nama saya Muhammad Azri Carniago, saya dari kelas 10 TTL 1 dari SMK 1 Bintan Utara. Nama saya Raja Bagas Maulana dari Faria Farzi dari 10 TTL 1. Selama rehabilitas mangrove, kami para siswa tidak sekedar memindahkan dari bibit ke medianya seperti tanah, tapi kami merasakan secara langsung bagaimana kami melestarikan alam. Seperti bibit-bibit ini yang telah kami tanam. Pengalaman ini memberi saya kepuasan tersendiri dan mendorong saya untuk terus menjaga lingkungan alam. Saya merasa terinspirasi untuk melakukan lebih banyak demi keberlangsungan alam. Setiap kali saya menanam bibit mangrove, saya senang dan puas karena di masa depan yang cerah dan Saya berharap dari usaha saya menanam mangrove ini berguna dan bermanfaat bagi lingkungan kita semua.